Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya, Dr. Agus Susanto, dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, acaranya sangat menarik. Ya, acara secangkir kopi hangat. Ya, setiap hari Rabu pagi kita akan membahas topik mengenai apa itu autoimun, apa itu sistem imunitas tubuh kita, yang mana ini penting juga kita ketahui, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang sepertinya belum berhasil ya, atau belum berakhir ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Solo ya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya ya, untuk penyintas silahkan bergabung, silahkan join di acara Sang Kopi Hangat ini pagi ini ya. Kemudian dari Facebook, YouTube dan Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mardi ya. Selamat pagi semuanya. Silahkan nanti ikut bergabung, ikut join, bisa mengajukan saran, masukan maupun pertanyaan-pertanyaan terkait untuk topik pada pagi hari ini ya. Topik pagi hari ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali karena apapun hari ini kita akan membahas tentang nutrisi ya. Seperti kita ketahui nutrisi ini penting sekali ya untuk semua penyintas ya, penyintas dan apapun penyintas ini bisa penyintas autoimun maupun dari penyintasnya untuk yang COVID-19. Ya, jadi makanya silahkan nanti ikut join, ikut bergabung, nanti bisa memberikan pertanyaan, nanti kita sharing ya. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah lihat bisa dilihat kembali ya. Kalau ini kan jam-jam kerja ya, jam 9 sampai jam 10 kan ada jam kerja di mana banyak adalah kita itu bekerja, terus kemudian tidak sempat untuk melihat secara live, tidak usah kecewa. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mardi, ya. Jadi dilihat di YouTube, nanti diketik aja Sangkir Kopi Hangat Agus Joko bisa, ataupun langsung tulis nama saya aja di YouTube, nanti tulis Dr. Agus Joko Susanto, nanti udah keluar, ya. Jadi nanti topiknya bisa dilihat kembali, banyak. Insya Allah ini kan sudah ya episode yang ke-87 ya, 87, 86 ya. Jadi memang sudah banyak sekali, nanti bisa dilihat kembali, oh ternyata topik-topik yang sudah ada apa. Dan nanti mungkin topiknya bisa berulang, kita akan ulang karena apapun, mungkin sudah pada lupa ya, kita sendiri kan juga kadang kok lupa, dulu pernah bahas enggak ya. Dan juga nantinya dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun juga pengen tahu dan dulu seperti ini, sekarang seperti ini, apalagi di era pandemi COVID-19 ini ya. Pesan saya adalah salah satunya yang tidak bosan-bosan adalah tetap jaga 5M ya, kalau dulu 3M ya. Memakai masker yang benar ya. Jadi masker itu jangan hidungnya kelihatan, maksudnya lubang hidungnya kelihatan ya, jangan. Karena sama pun hampir tidak seperti orang pakai masker ya. Pakai masker yang benar. Kedua kali mencuci tangan ya, sering mencuci tangan kalau kita sudah menyentuh barang apapun ya. Kemudian yang tiga adalah menjaga jarak ya. Terus yang keempat ini tambahannya adalah mengurangi mobilitas ya, mobilisasi kita sehariannya. Karena seperti kita ketahui nantinya kalau misalnya kita tidak perlu sekali ya, terus kemudian melakukan perjalanan ke sana kemari, mobilisasi kita masih aktif sekali, itu risiko untuk timbulnya penularan kan tinggi sekali ya. Jadi mengurangi mobilitas kalau memang benar-benar tidak penting sekali ya. Dan nomor 5 adalah menghindari kerumunan ya, ini yang penting. Ya mohon maaf misalnya, terus ada yang kita lihat ya banyak misalnya ya, mohon maaf misalnya sepedaan bareng-bareng itu bagus ya, tetapi setelah sepedaan kumpul bareng di situ jajan, terus mohon maaf nanti lepas masker, cerita bareng-bareng di situ kan sebenarnya itu malah
nanti bisa juga sebagai klaster dalam tanda kutip klaster baru itu ya. Untuk sepedaannya sih tidak apa-apa ya, olahraga sepeda itu bagus. Tetapi yang kebiasaan yang dilakukan sesudah bersepeda dengan kumpul bareng, melepas masker bareng, bercerita bareng-bareng, walaupun dengan makan, tapi itu risiko untuk penularan juga masih tinggi ya. Karena saya juga pernah merawat memang beberapa pasien saya yang COVID itu ternyata memang ya sepedaan ya bareng. Nah, selain itu, selain 5M, penting kita ketahui adalah bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh kita sehingga kita itu istilahnya itu terhambat ataupun kurang ya, risiko untuk tertular itu rendah. Ya, dengan apa? Dengan nutrisi ya. Nutrisi yang baik. Nah, nutrisi yang baik yang bagaimana sih nutrisi? Nanti akan kita sampaikan ya, nutrisi. Karena nutrisi ini penting sekali. Dalam artian tidak hanya misalnya tadi udah 5M ya, 5M kemudian dengan berbagai macam usaha yang lain. Nutrisi ini sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri ya. Nah, nanti nutrisi apa sih yang bagus ya? Nanti akan kita bahas karena memang hari Rabu ini kita membahas terkait masalah autoimun, terkait masalah sistem imun tubuh kita ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang nutrisi yang mana bisa merangsang sistem imun tubuh kita atau membangkitkan sistem imun tubuh kita sehingga kita tidak rentan terhadap virus ataupun bakteri ataupun apapun yang masuk tubuh kita yang mengancam untuk jadi sakit ya. Nanti hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya, seperti biasa di setiap Rabu pagi kita menghadirkan narasumber dan beliau ini adalah seorang yang dari bagian gizi, ahli gizi ya, dokter ahli gizi. Dari dokter ahli gizi medik yang mana akan menyampaikan nantinya bagaimana nutrisi yang baik untuk kita orang normal dan khususnya nanti juga untuk penyintas juga sebenarnya ya, nanti untuk penyintas autoimun juga ya. 1 jam ke depan ya, tapi ini udah nggak ada 1 jam karena udah banyak ya. Mungkin ada beberapa lama yang jelas, tidak apa-apa. Kita hadirkan narasumber kita hari ini, di sini sudah ada nih, ya. Jadi depan, beliau ini sudah pernah hadir ya, kita undang beberapa kali ya. Dan kalau nggak salah untuk Sobat Muardi sudah pernah lihat kalau di acara Muardi Waik ya, mungkin ada Dr. Amelia ya. Di sini ada Dr. Amelia ya, seorang dokter ahli gizi medik. Selamat pagi Dr. Amelia ya. Ini beliau ini sudah familiar kita kenal ya. Jadi Dr. Amel ini beliaunya memang mendalami di bagian gizi nih. Nah, terkait masalah gizi tanya Dr. Amel ya. Gimana Dr. Amel, sehat-sehat ya? COVID ini memang kita harus jaga kondisi, jaga semuanya ya. Dr. Amel tadi saya sampaikan paling enggak 5M ya kan, 5M tadi ditambah juga nutrisi yang penting ini ya, Dr. Amel. Jadi kalau misalnya nanti untuk nutrisi ini mungkin Sobat Muardi ya, biar tidak terkena. Sebenarnya sih semua orang bisa terkena walaupun kita sudah menjaga. Cuman harapannya Dr. Amel ya, kalau misalnya dengan nutrisi yang baik terus terkena COVID itu harapannya tidak parah kan gitu. Semua orang bisa terkena loh ya di Sobat Muardi penyintas autoimun. Jadi walaupun kita udah 5M ya, dok kenapa kok udah 5M gini-gini kena bisa sampai kena, ya bisa ya. Cuman dengan harapan kalau udah 5M itu risiko terkena sedikit ya kan. Nutrisi yang baik berarti kalau terkena gizinya baik otomatis tidak sampai parah kan gitu ya Dr. Amel ya. Mungkin Dr. Amel mau nakan dulu nih, tapi mungkin Sobat Muardi udah pada kenal sebenarnya. Iya. Sapa dulu mungkin. Iya, disapa dulu nih. Dari sapa dulu dari Sobat Muardi penyintas autoimun nih, Dr. Amelia. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat penyintas autoimun di Facebook, Instagram dan di YouTube ya, Dok ya. Iya. Iya. Selamat pagi teman-teman sahabat penyintas autoimun, ya. Dok ya. Entah SLE, macam-macam ya, banyak. Iya, penyintas autoimun banyak sekali. Terima kasih sudah diberi kesempatan kembali untuk berdiskusi di sini. Mungkin nanti lebih seputar sharing, Dok. Iya. Jadi memang sudah beberapa bulan ini saya termasuk salah satu dokter spesialis gizi klinis, Dok, yang dikonsulkan
oleh tim SARI. Di sini kan kalau tim ininya tim SARI namanya, untuk menangani nutrisi-nutrisi pasien-pasien yang terkena COVID. Baik itu nanti dari berbagai latar belakang, rata-rata sih pasien-pasien dengan sakit kritis dok di HCU ataupun ICU seperti itu. Dan memang kalau kita melihat, ya seperti tadi dokter sampaikan, tidak tahu kapan selesainya pandemi ini, entah kapan. Ada vaksinasi pun juga ternyata dia diprioritaskan untuk orang-orang tertentu, tidak semua juga mendapatkan seperti itu. Jadi tetap gaya hidup, protokol kesehatan ini akhirnya akan menjadi tren ke depannya. Karena itu tadi kita tidak pernah bisa memprediksi kapan selesainya pandemi ini. Ada vaksin pun juga kita tidak bisa memastikan apakah benar kita bisa benar-benar melawan itu semua, kan juga ikhtiarnya manusia. Cuma sampai situ ya dok ya. Kita pakai ikhtiar yang lainnya. Jadi mungkin sedikit sharing dok, kalau beberapa pasien yang kami rawat dengan COVID ini memang macam-macam sih dok ininya, klinisnya. Ada yang kalau dari terkait nutrisi, ada yang memang benar-benar tidak nafsu makan sama sekali. Sama sekali mereka tidak nafsu makan, meskipun sebenarnya gejala pernapasannya tidak mencolok dok, tetapi tidak nafsu makan sama sekali. Yang pada akhirnya mau memberi makan juga akhirnya kesulitan pada pasien-pasien seperti ini. Kemudian ada juga yang misalnya mereka dengan sakit diabetes, jadi memang sebelumnya punya sakit diabetes, gula darahnya makin tidak terkontrol, sangat tinggi sekali, dan bahkan akhirnya juga sudah tidak terkontrol sebelumnya, pada saat perawatan semakin sangat tinggi sekali. Itu juga kita butuh titik-tikan tersendiri. Atau kemudian ada juga pasien-pasien yang nggak punya riwayat penyakit macam-macam, artinya tidak punya komorbid macam-macam, tetapi juga perburukan dok, sehingga pada akhirnya patofisiologi ataupun kemudian perjalanan penyakit dari infeksi COVID ini ternyata antar satu orang dengan orang lainnya juga berbeda-beda, tidak sama. Kemudian juga tidak bisa kita berikan treatment yang sama antar satu pasien dengan yang lainnya. Begitupun juga nutrisi tidak bisa kita perhatikan atau tidak bisa kita treatment sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya terkait nutrisi ini. Nah, sehingga di sini memang terima kasih sekali dokter sudah mengundang saya kembali. Mungkin kita nanti berbicara tentang nutrisi pencegahan, kemudian nutrisi yang pada pasien-pasien COVID itu seperti apa. Jadi kalau kita melihat, memang penelitiannya tidak begitu banyak dok, masih terus dieksplor terkait dengan nutrisi-nutrisi yang bertanggung jawab pada infeksi COVID ini. Sehingga memang kalau kita lihat, jadi lebih kepada infeksi virus secara general, Jadi ya kita berdoa semoga nanti akan banyak penelitian-penelitian terbaru, tetapi di sini akan saya bahas daya tahan tubuh kita terhadap infeksi virus secara general. Kalau secara general, memang selain dulu pernah saya membahas kita harus makan sesuai isi piringku, sesuai kebutuhan kalorinya, proteinnya, makronutrien dan mikronutrien. Ternyata memang ada beberapa nutrisi yang berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dari vitaminnya sendiri ataupun dari mineralnya sendiri. Seperti itu. Jadi pertama, memang kebutuhan kalorinya harus terpenuhi, artinya dia nggak mungkin hanya mengandalkan suplementasi saja, tidak mungkin hanya mengandalkan vitamin atau mineral saja, tidak. Tetap harus yang namanya kebutuhan kalori dia dari karbohidrat, protein, lemak, itu tetap harus diperhatikan. Kemudian proteinnya juga harus terpenuhi. Protein ini kalau dulu pernah saya bahas dari macam-macam lauk pauk dok, lauk pauk baik dari sumber hewan ataupun dari sumber tumbuhan, itu tetap harus terpenuhi dan dilengkapi dengan tadi mikronutrien atau nutrisi-nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tadi diantaranya adalah ada vitamin, ada mineral, dan ada beberapa nutrisi spesifik. Kalau vitamin apa saja? Diantaranya adalah vitamin A. Vitamin A ini kita bisa mendapatkannya dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang buah-buahan biasanya sih dok ya, yang dia berwarna
orange, berwarna merah, ataupun kemudian kita juga bisa mendapatkan dari minyak ikan, wortel, dan hati ayam, seperti itu. Itu vitamin A. Sebelum ke sana saya mau menunjukkan ini dulu, Dok. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi setiap ada infeksi virus, di sini nanti daya tahan tubuh kita itu kan tidak langsung memanggil sel-sel, ada sel-sel limfosit ya, Dok, yang namanya. Yeah. Kalau dulu dokter pernah membahas tentang bagaimana patofisiologi seseorang menjadi autoimun, itu kan salah satunya penurunan dari sel-sel ini. Nah, pertama memang yang berperan adalah pertahanan pertama. Biasanya memang physical barrier-nya dulu. Jadi ada virus masuk, entah dengan membatuk, mengeluarkan lewat batuknya, atau kemudian bersin, lewat bersinnya, seperti itu. Kemudian setelah melewati physical barrier, baru kemudian nanti innate atau daya tahan tubuh yang alami dulu, yang maju, atau dia garda selanjutnya. Nah, nanti kalau misalnya yang innate ataupun yang alami ini sudah tidak mampu, baru kemudian nanti dia akan memanggil atau yang sering kita sebut sebagai adaptif atau buatan. Nah, ternyata di sini masing-masing nutrisi itu semuanya berperan. Kalau kita lihat di sini pada physical barrier ada vitamin-vitamin yang berperan, dan begitu juga dengan mineral. Tadi ada vitamin dan ada mineral serta nutrisi spesifik. Vitaminnya diantaranya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, B12, kemudian folat, mineralnya dari seng dan zat besi. Itu untuk barrier yang pertama. Jadi nutrisi apa yang berperan? Nutrisi-nutrisi itu. Sekarang tinggal nanti kita akan membahas makanan apa sih, Dok, yang ada di sana. Yeah. Nah, kemudian kalau tadi physical barrier-nya bisa dilewati, artinya lewat virus ini, nanti akan garda selanjutnya yang berperan. Yang berperan adalah di situ masih sama, tidak begitu jauh berbeda, Dok, tapi diantaranya adalah vitamin A, D, C, B6, B12, folat, kemudian mineralnya dari seng, magnesium, kemudian ada tembaga, selenium, dan zat besi. Kemudian selanjutnya nanti kalau tidak bisa lagi, kemudian garda selanjutnya adalah sistem imun adaptif. Ini juga tidak jauh berbeda. Vitamin A, vitamin D, C, E, B6, B12, folat, seng, zat besi, tembaga, dan selenium. Nah, jadi kalau mudahnya ya berarti memang setiap makanan ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya harus kaya vitamin dan mineral dan juga nutrisi-nutrisi spesifik tertentu. Yeah. Tidak bisa kita hanya makan satu jenis makanan saja atau kemudian satu warna saja. Mudahnya itu semakin bervariasi, semakin berwarna-warni, maka kemudian dia